Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sahabat Al-Quran Braille Official, alhamdulillah kita senantiasa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di podcast Membuka Mata Hati, menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Seperti biasa kita akan melanjutkan materi yang tertunda, yakni tentang pelajaran tajwid yang kita ambil dari kitab Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Namun sebelum kita masuk ke pelajaran tajwid, mohon izin saya akan membacakan Al-Quran meneruskan dari juz 30. Insyaallah pada podcast kali ini kita akan membacakan surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma'idhin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah a'idha kunna 'idhaman nakhirah. Shadaqallahul azim. Baik sahabat Al-Quran Braille Official, kita lanjutkan materi kita. Pada pertemuan sebelumnya telah belajar tentang izhar halqi. Izhar halqi ini adalah termasuk pada kelompok nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ini terbagi dari 4 bagian, ya, terbagi menjadi 4 bagian maksud saya. Yang pertama izhar halqi, yang kedua idgham, dan idgham itu sendiri terbagi 2. Ada idgham bi gunnah atau sering disebut juga idgham ma'al gunnah. Kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah atau idgham tanpa gunnah. Bagian yang ketiga yaitu iqlab. Ya. Kemudian yang keempat adalah ikhfa haqiqi. Baik sahabat Al-Quran Braille Official, karena kita pada pertemuan sebelumnya telah belajar tentang izhar, ya. Pada pertemuan hari ini, insya Allah kita akan belajar tentang idgham. Idgham secara bahasa adalah lebur, ya, atau masuk. Sedangkan secara istilah, idgham dalam ilmu tajwid adalah memasukkan atau meleburkan nun sukun atau tanwin pada huruf berikutnya. Ya. Kita karena di sini berbicara tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Secara umum, idgham secara istilah adalah memasukkan huruf pertama pada huruf yang kedua. Dan insya Allah nanti kita akan bahas
bagaimana kesempurnaan idgham, tentang peleburannya serta cara membacanya berdasarkan pertemuan dua huruf. Ya. Insya Allah kita akan bahas pada kitab lain ya. Karena Tuhfatul Athfal ini baru kita mengenal tajwid dasar. Ya. Di dalam matan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala mengatakan ya, atau menuliskan dalam kitab Tuhfatul Athfal ini, wasani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Ya. Wasani, dan yang kedua idghamun, yaitu idgham bisittatin dengan 6 huruf. Ya. Huruf hijaiyah, sahabat Al-Quran Braille Official ada yang tahu ada berapa? 28. Betul, Masya Allah. Kali ini Ukhti Yuyun, Masya Allah, makin pinter nih sahabat Al-Quran Braille Official ya. Ukhti Yuyun, Masya Allah, tabarakallah ya. Nggak nyeletuk lagi. Kalau kemarin nyeletuknya apa? Tifel, dibilangnya HP Apple itu mah ya. Baik, ada 28 ya. Nah, tadi sudah diambil 6 oleh izhar ya. Di pertemuan kemarin telah jelaskan huruf izhar ada 6. Nah, kemudian sekarang idgham juga ada 6 ya. Bisitatin atat yang telah ditetapkan fi yarmuluna, dalam kalimat yarmuluna dirumuskan ya, ramzaha. Dirumuskan di sini ya, ditetapkan atat. Indahum, di sisi mereka. Mereka ini siapa? Ya, ini para ulama qiraat ya. Para qori. Nah, qori itu adalah pembaca Al-Quran ya, di sisi para muqri ya. Telah ditetapkan oleh para muqri bahwasanya huruf idgham itu ada berapa tadi? 28. Ada 6. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ukhti Citra. Masya Allah ya. Jadi huruf idgham itu ada 6 ya. Dikumpulkan dalam kalimat yarmuluna. Ya, ro, mim, lam, waw, nun ya. Jadi yarmuluna ya. Dikumpulkan lafaz itu. Indahum, yang telah ditetapkan di sisi mereka, yaitu para mukri. Para mukri itu adalah ulama ahli tajwid. Qad sabatat, dan ini sungguh telah ditetapkan. Begitu, ini penguat saja. Nah, kemudian bait yang selanjutnya, ini bait yang ke-10, lakinnaha, tetapi, hanya ini kembali ke idgham ya. Hanya kembali ke idgham. Qismani, idgham ini terbagi 2. Qisman ini adalah 2 ya. Qismun, bagian yang pertama, yudghama fihi bi ghunnatin biyan mu'lima ya. Bagian yang pertama ini adalah idgham bi ghunnah. Hurufnya ada 4, yaitu ya, mim, nun, dan apa lagi? Satu lagi apa? Ya, oke, wow, Masya Allah, tabarakallah. Pintar Uti Citra ya. Alhamdulillah. Jadi huruf dari idgham bil ghunnah itu ada 4, yaitu diulangi coba apa saja tadi? Yarmaluna. Wow, itu mah secara keseluruhan. Itu secara keseluruhan idgham ya. Tapi idgham bil ghunnah ada 4, yaitu huruf ya, mim, nun, dan waw ya. Jadi idgham itu terbagi berapa? 2. Terbagi 2. Ini yang benar yang mana? Ada yang 4, ada yang 2? 2, iya. Idgham itu terbagi pada 2 bagian ya. Yang pertama adalah idgham bi ghunnah, yaitu idgham dengan menggunakan ghunnah. Nah, cara membacanya bagaimana? Kata guru kami ya. Sebagian di mulut, sebagian ke hidung dan disempurnakan di mulut ya. Nisfu mukammal ya, wa mukammil gitu ya. Jadi sebagian di mulut dan sebagian di hidung. Idgham bil ghunnah. Misalnya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan
ya. Ya, misalnya dalam kalimat may yasha, ya, may yahdi. Nah, suara kita, suaranya itu sebagian ada di sini, ada di hidung, ya. Coba nih kita buktikan ya. Saya akan mengucapkan idgham bi gunnah dengan memencet hidung. May yasha. Nah, ketika may itu karena hidung saya dipencet, jadi nggak sempurna suaranya, karena memang itu masuk hidung. Tapi ketika di huruf yang lain selain huruf nun, ya, maka itu sempurna suaranya. Kita buktikan sekali lagi. Mayyasha. Nah, ini buktinya bahwa idgham bi gunnah ini sebagian ke hidung dan disempurnakan oleh mulutnya. Atau misalnya min waraihim muhit, ya. Sebentar, saya pencet hidung dulu. Min waraihim muhit. Nah, di bagian suara gunnah, ketika kita pencet hidung, maka suaranya tidak keluar dengan sempurna. Sebagai bukti bahwasanya gunnah itu adalah masuk hidung. Baik. Selanjutnya, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, illa idza kana bi kilmatin falatudghim kadunya sumalsin wanintala. Ya. Illa idza, kecuali apabila kana bi kilmatin, ya. Nah, ini ada pengecualian, ya. Nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf ya, ketika bertemu huruf waw di dalam satu kalimat, ya. Falatudghim, maka dia jangan dibaca idgham. Contohnya seperti apa? Seperti kalimat dunya, ya. Apakah sahabat Al-Quran Braille Official membaca dunya dengan duya? Tidak. Nah, itu tandanya kita telah berpraktek seperti itu sesuai riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun ini ada nun sukun, ya, kemudian bertemu huruf ya, tetapi dalam satu kalimat maka dibacanya harus izhar, ya. Nah, ini ada izhar riwayat atau izhar mutlak. Nah, yang perlu kita perhatikan, selain dari huruf ya dan wawu, ketika satu kalimat itu tetap ketika nun sukun, ya, selain dari huruf ya dan wawu, apabila dalam satu kalimat itu tetap idgham, ya, tetap idgham. Nah, nun sukun ini bisa terpisah, bisa dalam satu kalimat. Misalnya berbeda dengan tanwin, ya. Kalau tanwin itu selalu terpisah, ya, selalu terpisah. Tetapi untuk nun sukun ini bisa terjadi di dalam satu kalimat kecuali ya dan waw ini, ya. Seperti kalimat dunya atau sinwanin atau qinwanun, ya. Itu dibacanya adalah izhar dan hukumnya adalah izhar riwayah atau izhar mutlak. Demikian yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan apabila konten ini dirasa bermanfaat, silahkan di subscribe, di share, di komen, dan di like. Saya Siti Nur Aisyah, mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.